Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Saya Joska dan hari ini kita akan ngobrol tentang buku yang mengajak kita lebih sadar dalam menggunakan teknologi. Digital Minimalism karya Cal Newport. Nah, buat kalian yang mau menikmati konten ini sambil santai atau dalam perjalanan, jangan lupa terus dukung channel ini ya, karena di setiap pembahasan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yuk, langsung kita mulai. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar yang Newport tekankan. Teknologi itu tidak netral. Setiap aplikasi yang kita gunakan dirancang dengan sangat canggih untuk membuat kita ketagihan. Coba ingat, berapa kali dalam 1 jam kita tanpa sadar membuka ponsel hanya untuk mengecek notifikasi. Itu bukan kebetulan. Perusahaan teknologi menginvestasikan miliaran dolar untuk mempekerjakan psikolog dan ahli saraf guna menciptakan fitur-fitur yang membuat kita sulit melepaskan diri dari layar. Newport menyebutnya sebagai race for attention. Setiap kali kita menggeser layar untuk me-refresh feed media sosial, sebenarnya kita sedang bermain judi digital. Kita bertaruh untuk mendapatkan like, komentar, atau sekadar tanda bahwa kita masih terhubung. Masalahnya, seperti judi sungguhan, kemenangan kecil yang kita dapatkan hanya memberikan kepuasan sesaat. Beberapa detik setelah melihat notifikasi itu, kita sudah ingin mengecek lagi. Inilah yang membawa kita pada konsep inti buku ini, Digital Minimalism. Newport mendefinisikannya sebagai filosofi penggunaan teknologi di mana kita fokus pada sejumlah kecil aktivitas online yang benar-benar mendukung nilai-nilai hidup kita dan dengan rela melewatkan sisanya. Ini sangat berbeda dengan pendekatan maksimalis yang mengadopsi semua teknologi asalkan ada sedikit manfaatnya. Mari kita ambil contoh konkret, Netflix. Banyak dari kita berpikir pilihannya hanya antara menonton atau tidak menonton sama sekali. Tapi Newport menawarkan pendekatan lebih bijak, optimasi penggunaan. Misalnya, kita bisa menetapkan aturan hanya menonton Netflix bersama pasangan atau teman, tidak pernah sendirian. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati tontonan favorit tanpa terjebak dalam binge watching yang menghabiskan waktu berjam-jam. Salah satu bahasan paling menarik dalam buku ini adalah tentang solitude deprivation. Kondisi di mana kita kehilangan momen menyendiri karena terus-menerus terhubung. Newport menjelaskan betapa pentingnya kesendirian bagi kesehatan mental. Saat kita berjalan-jalan sambil mendengarkan podcast atau duduk di kafe sambil sesekali mengecek ponsel, sebenarnya kita tidak benar-benar sendirian. Pikiran kita tetap dipenuhi oleh masukan dari orang lain. Newport merekomendasikan untuk secara rutin meluangkan waktu benar-benar sendirian. Cobalah berjalan-jalan tanpa membawa ponsel, atau duduk di taman tanpa mendengarkan apapun. Awalnya mungkin terasa aneh dan tidak nyaman, tapi lama-kelamaan kita akan menyadari betapa segarnya pikiran yang tidak terus-menerus dibombardir informasi. Aspek lain yang tak kalah penting adalah perbedaan antara connection dan conversation. Media sosial menawarkan ilusi keterhubungan melalui like dan komentar, tapi ini sangat berbeda dengan percakapan tatap muka yang sesungguhnya. Newport menyebutnya sebagai perbedaan antara komunikasi low bandwidth dan high bandwidth. Untuk mengatasi ini, dia menyarankan membuat conversation office hours, waktu khusus untuk percakapan bermakna. Misalnya, setiap Sabtu pagi kita bisa mengundang teman untuk ngopi bersama atau menelepon keluarga saat perjalanan pulang kerja. Kuncinya adalah membuat interaksi ini terjadwal dan bermakna, bukan sekadar obrolan singkat di sela-sela aktivitas lain. Bagian terakhir buku ini membahas tentang high quality leisure. Newport menekankan bahwa waktu luang yang benar-benar memuaskan biasanya melibatkan aktivitas yang menuntut keterlibatan aktif. Daripada menghabiskan waktu dengan scrolling media sosial, kita bisa memilih kegiatan seperti belajar keterampilan baru, bergabung dengan klub olahraga, atau mengadakan game night dengan teman-teman. Yang menarik, Newport justru menyarankan untuk memilih aktivitas yang lebih sulit. Ada kepuasan khusus yang kita dapatkan ketika berhasil menyelesaikan proyek yang menantang, baik itu merakit furnitur sendiri atau mempelajari alat musik baru. Kepuasan ini jauh lebih tahan lama dibandingkan kesenangan sesaat dari menonton video-video pendek. Untuk menerapkan semua konsep ini, Newport menyarankan melakukan digital declutter selama 30 hari. Tapi ini bukan sekadar puasa teknologi. Selama periode ini, kita harus aktif mencari pengganti untuk kebiasaan digital kita. Jika biasanya kita menghabiskan 1 jam untuk media sosial setelah makan malam, kita perlu menemukan aktivitas lain yang bisa dilakukan pada waktu tersebut. Setelah 30 hari, barulah kita bisa memutuskan teknologi mana yang benar-benar layak kita bawa kembali ke dalam hidup. Proses ini bukan tentang menghilangkan teknologi sama sekali, tapi tentang memilih dengan sadar apa yang benar-benar menambah nilai bagi hidup kita.
Nah, teman-teman, itu dia pembahasan mendalam kita kali ini tentang digital minimalism. Semoga insight-insight tadi bisa membantu kalian membangun hubungan yang lebih sehat dengan teknologi. Kalau kalian ingin mengeksplorasi lebih jauh, bukunya tersedia dalam versi fisik maupun digital. Jangan lupa share di komentar pengalaman kalian mencoba mengurangi ketergantungan pada teknologi. Apa tantangan terbesar yang kalian hadapi? Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, berikan like, dan bagikan ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam. Tetap semangat menjalani hidup yang lebih bermakna.